Selamat datang di channel Islami ini. Sahabatku yang beriman dan selalu dirahmati oleh Allah, Rasulullah tidak pernah menyimpan dendam karena beliau memiliki sifat pemaaf dan selalu menahan amarah. Beliau tidak pernah marah meski dihina, dicaci, dicemooh atau bahkan hendak dibunuh. Disebutkan dalam buku The 10 Habits of Rasulullah karya Rizam Az-Zaid, sifat pemaaf dan mampu menahan amarah ini merupakan kebiasaan yang termasuk dalam akhlak mulia. Dalam hal ini tidak ada seorang pun yang menyamai sifat pemaaf seperti beliau. Sifat pemaaf dan selalu menahan amarah inilah yang membuat Rasulullah tidak pernah menyimpan dendam kepada orang lain, termasuk orang-orang kafir yang selalu memusuhi dan mencelakai beliau. Setiap perlakuan keji yang ditunjukkan kepada Rasulullah pun selalu beliau tanggapi dengan sabar dan besar hati. Bahkan beliau selalu membalas kejahatan yang dilakukan kepadanya dengan doa dan maaf. Tentu saja sifat pemaaf dan tanpa dendam Rasulullah bukan hanya karangan atau pengakuan diri beliau saja. Banyak bukti dan kisah yang menunjukkan sifat tersebut. Rasulullah SAW memaafkan musuh-musuhnya di perang Uhud. Rasulullah tidak pernah menyimpan dendam karena beliau memiliki sifat pemaaf. Hal ini ditunjukkan pada sikap beliau ketika menghadapi musuh saat perang Uhud. Kala itu Rasulullah pernah terluka dan jatuh tersungkur dalam perang Uhud melawan para kaum kafir. Hal ini tentu saja membuat marah para sahabat. Salah satu dari mereka meminta beliau untuk memohon kepada Allah agar membinasakan musuh-musuh yang telah menyebabkan beliau tersungkur. Tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat mudah untuk Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Apa saja permintaannya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beliau tidak melakukannya. Sebaliknya Rasulullah malah berkata kepada para sahabat, "Aku tidak diutus untuk mencelakakan manusia, tetapi aku diutus sebagai penyeru kebaikan dan menanamkan kasih sayang. Ya Allah, berilah petunjuk umatku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Dari cerita ini dapat diketahui betapa pemaaf dan tanpa dendamnya hati Rasulullah. Bahkan ketika perang pun beliau tetap akan memaafkan dan mendoakan musuhnya. Selanjutnya Rasulullah menjenguk orang yang selalu meludahinya. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan bahwa setiap kali pulang dari masjid, Rasulullah SAW selalu diludahi oleh orang kafir. Hal ini selalu dilakukan setiap hari kepada beliau. Namun bukannya marah, namun karena memiliki sifat pemaaf dan tanpa dendam, Rasulullah SAW selalu memaafkan orang-orang kafir tersebut meskipun beliau selalu diludahi setiap hari. Suatu hari Rasulullah SAW tidak mendapati orang kafir tadi di tempat biasa yang meludahi beliau. Beliau pun merasa aneh karena biasanya beliau diludahi, tetapi hari itu tidak diludahi. Maka beliau pun mencari tahu orang yang biasa meludahinya itu. Ternyata ia sedang sakit sehingga tidak bisa meludahi Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah langsung bergegas untuk menjenguk orang kafir yang selalu meludahi beliau tadi. Bukannya mengutuk atau membalas atas pelakuan. Ketika dirinya sedang tidak berdaya, Rasulullah SAW malah mendoakannya. Akhirnya karena sifat pemaaf, sabar, dan tidak mudah marah, Rasulullah SAW, orang kafir tersebut pun mengucapkan kalimat syahadat dan masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Pernah terjadi kisah ketika malaikat Jibril tidak terima, namun Rasulullah SAW tetap memaafkan. Rasulullah tidak pernah menyimpan dendam karena beliau memiliki sifat pemaaf. Juga
ditunjukkan pada perilaku beliau menghadapi perlakuan Bani Saqif dan penduduk Taif. Diceritakan dalam buku Kelengkapan Tarikh edisi istimewa Jilid 2 karya Kiai Haji Munawar Khalil selepas kematian Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Beliau hijrah ke Taif untuk melanjutkan dakwahnya di tempat saudaranya. Bukannya mendapat perlakuan baik, Rasulullah SAW justru mendapatkan hal yang serupa atau malah lebih buruk daripada ketika di Makkah. Masya Allah, yaitu cercaan, hinaan, kekerasan, dan bahkan penganiayaan. Rasulullah SAW dihina dengan perkataan yang sangat begitu kasar, sekaligus dilempari batu hingga kedua kaki beliau terluka dan mengeluarkan darah. Saking keterlaluannya perlakuan Bani Saqif dan penduduk Taif, malaikat Jibril turun ke bumi untuk menyampaikan pesan kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mendengarkan perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka kepadamu. Dia telah mengutus malaikat penjaga gunung kepadamu supaya engkau perintahkan kepadanya apa yang kau hendaki atas mereka, kaum Bani Saqif." Kedua malaikat tadi sudah siap untuk membinasakan kaum durhaka tersebut. Namun di luar dugaan, Rasulullah SAW dengan sifat pemaaf dan sabarnya malah memaafkan kaum Saqif tadi. Beliau justru berkata, "Tidak, bahkan saya berharap mudah-mudahan Allah memberikan kepada mereka keturunan yang menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Masya Allah, begitu mulianya Nabi kita yang menjadi sumber tauladan atau suri tauladan untuk umatnya. Di zaman yang serba modern ini, marilah kita meningkatkan rasa pemaaf dan kesabaran kita untuk menghadapi segala cobaan, segala ujian dari Allah, dan semoga saja kita termasuk golongan umat Rasulullah yang dicintai, yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.